Ya, selamat malam Kak Pindes, Kak Nina, para mitra dan teman-teman semuanya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Sehat, Bu Eni. Sehat luar Sehat, biasa. luar Puji Juga biasa. Tuhan. Apalagi? Ada Ajaib. sukacita? Amin. cita-cita. Ada dong. Sukacita. Pasti. Ah, Yang sehat, damai sejahtera, sukacita luar biasa, kasih reaksinya dong. Ya, sip. Perkenalkan nama saya Eni. Akronimnya ada loh, Elok Nian Derek Yesus. wah, Ya. Saya berasal dari Solo, Keuskupan Agung Semarang. Selamat datang juga untuk pengajar kita malam hari ini, Kak Elvindes Kapitsa, kemudian Kak Nina dan para mitra serta kita semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pengajaran dari Perjanjian Lama, di mana meneruskan dari pertemuan berikutnya kita masih tetap di Dekalog Part 2, di mana kita akan belajar tentang firman Tuhan secara mendalam. Jadi kita mengetahui apa itu perintah-perintah Tuhan dan untuk lebih mengenalnya lebih dekat. Dan saya sampaikan juga untuk do and don'ts selama kita mengikuti Zoom. Yang pertama, bisa rename nama panggilan dan asal kota. Jadi supaya kita bisa lebih saling mengenal dari mana kita berasal. Kemudian untuk mic bisa di-mute selama pengajaran supaya proses recording hasilnya bisa lebih baik saat kita mendengarkan kembali. Dan saat Q&A kita bisa untuk unmute. Selama pengajaran, jika ingin berbicara, bisa raise hand dulu. Jadi meminta persetujuan dari host ataupun dari pemateri malam hari ini. Mari kita perkenalkan untuk profil mitra dan pengajar-pengajar yang ada di Armor of God. Pertama-tama, ini teman-teman untuk tim mitra dari Armor of God. Kita berasal dari berbagai kota, berbagai keuskupan, dan ada yang dari luar negeri, dari Singapura. Nah, para mitra inilah nanti yang akan membimbing para peserta beginner yang baru saja bergabung. Atau nanti peserta intermediate yang baru saja belajar di intermediate itu masih bisa bertanya kepada para mitranya. Ya, sudah banyak para mitra kita ini. Yang pertama Kak Nina dari Sampit, Sis Linda Rusnani Semarang, saya sendiri Eni Solo, Sis Julia Solo, Sis Lita Pontianak, Sis Hirna dari Pontianak, Sis Evi Kudus, Sis Mei Solo, Sis Ria Singapura, Bro Tony Makassar, Sis Liliana Makassar, Sis Vivi Makassar, Sis Vivi lagi Banjarmasin, kemudian Sis Hartini menemani untuk dari Banjarmasin, dan Sis Yuliana Indah dari Yogyakarta. Jadi setiap per 3 bulan kita akan pindah untuk PIC penyelenggara dari Armor of God ini. Dan kebetulan di bulan Februari, Maret, April ini di Keuskupan Agung Semarang yang menjadi PIC-nya. Kemudian kita juga ada tim doa yang setiap hari Rabu dan Jumat jam 9 pagi kita berkumpul untuk mesbah doa bersama, doa rosario, dan koronka. Jadi untuk teman-teman kalau ingin join dipersilahkan, nanti untuk link Zoom-nya kita bagikan, dan juga yang mau mengujukan doa-doa untuk kita doakan di tim doa kita juga dipersilahkan. Ya. Nah, ini adalah profil CV dari pengajar kita Kak Elvindes Kapitsa yang berasal dari BPK PKK KAJ. Merupakan pengajar dan pembimbing renungan di Armor of God sejak 4 tahun yang lalu. Nah, inilah apa kursus-kursus yang sudah diikuti oleh Kak Vindes, ada teaching course, Homiletika, Komjak, JOD, Joy of Discovery, School by Spirit, Theology of the Body, LTC, kemudian Intercession Prayer, Anak Terluka, Anak Ajaib, KPKS,
Wah, ini kakak kelas saya ini, Kak. Kemudian EC filsafat dan fokus. Nah, ini sebagai satu keteladanan ya teman-teman, di mana kalau kita ingin mempelajari kitab suci, kita juga bisa mengikuti jejak dari Kak Findes. Walaupun tidak sebanyak ini, kita bisa ikut belajar baik di mana saja yang ada kesempatannya kita bisa ikut. Kemudian untuk komunitas adalah kampus ministry. Dan pelayanan Kak Findes ini adalah pewarta dan pengajar. Juga di PPN sebagai wakil koordinator subsi pewarta. Nah, Kak Findes ini memiliki seorang istri, Anastasia Marcel Tiffany, dan anak yang sedang lucu-lucunya ini ya, Gianluca Joska Kapitsa. Nah, kita juga ada Romo moderator, teman-teman. Romo Martin MSF. Ya, ini Romo Martin, di mana Romo Martin ini legalitas renungan-renungan yang kita buat, terutama renungan Lexio Divina, di mana renungan itu renungan pendek yang akan kita buat menjadi video sebelumnya lolos legalitas dari Romo terlebih dahulu, baru kita bisa buat videonya. Ya, demikian untuk do and don'ts, juga perkenalan para mitra dan profil pengajar. Dan untuk petugas pada malam hari ini, doa pembuka Kak Nina, doa penutup Sis Evi, co-host Q&A nanti Sis Vivi, recording Kak Nina, share screen dan foto Sis Mai. Dan untuk tidak berlama-lama lagi, kita mulai dengan doa pembuka oleh Kak Nina. Monggo Kak Nina memimpin doa. Terima kasih Sis Eni. Mari Kak Findes dan suster serta teman-teman semua kita siapkan untuk doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan atas kesehatan dan kesempatan yang kami boleh Engkau kumpulkan kembali di Zoom dari berbagai pelosok dan daerah ada dalam komunitas Armor of God. Komunitas belajar mendalami kitab suci dan belajar bagaimana membuat renungan dengan baik, berstruktur dan mendalam. Malam ini kami akan belajar kembali tentang 10 perintah Allah, mempelajari dekalog, memahami 10 perintah Allah tersebut dalam keseharian kami. Pendalaman ini sungguh kami nantikan dan membawa kesegaran dan pembaruan bagi kami semua, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin bertakwa kepadamu. Berkatilah dan turunkanlah Roh Kudus kepada Kak Findes, sehingga dalam pengajarannya yang akan disampaikan berasal daripadamu. Berkatilah juga alat komunikasi kami masing-masing, jaringan internet, audio, video, bisa berjalan lancar, cuaca yang bersahabat. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami juga mohon berkatilah kami semua yang hadir dan mendengar pengajaran malam ini, agar Engkau terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu, dan kami siap Engkau bimbing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Nina atas doanya. Dan segera kita panggil saja pengajar kita Kak Elvindes Kapitsa. Sudah siap Kak Elvindes? Sudah, Bu Siap. Eni. Ya, monggo Terima kepada Kak kasih. Findes dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Eni dan juga Kak Nina atas doanya. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Selamat Shalom. bergabung kembali dalam Armor of God di bulan Februari. Kita sama-sama mau belajar hari ini mengenai perintah Allah yang kedua, ya, dari 10 perintah Allah. Nah, saya melihat ada beberapa teman yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat datang. AOG sudah berjalan sekitar 4 tahun ya, Kak Nina, Bu Eni.
Dan sungguh bersyukur bahwa semuanya kami percaya atas kasih karunia Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman, sebelum masuk ke dalam perintah Allah yang kedua, rasanya lebih baik saya akan jelaskan betapa pentingnya 10 perintah Allah ya, karena ada beberapa teman yang baru bergabung, jadinya saya harus review sedikit ya mengenai pentingnya 10 perintah Allah. Kalau dirasa penting bagi ibu bapak dan teman-teman, silahkan dicatat ya, karena biasanya kita mudah lupa, gampang sekali lupa. Maka ada baiknya kita catat sehingga kalau kita lupa, kita bisa baca kembali catatan kita. Nah, ibu bapak dan teman-teman, dalam ajaran gereja Katolik ada dua hukum Allah yang diwahyukan. Ya, jadi hukum Allah itu ada dua yang diwahyukan. Dalam perjanjian lama, kita mengenal dengan istilah dekalog ya, atau 10 perintah Allah. Dekalog itu dari dua kata, deka dan logos. Ya, deka itu 10, logos itu firman atau sabda, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perintah. Jadi dekalog itu berarti 10 perintah Allah. Nah, ini hukum ilahi yang pertama. Hukum ilahi yang kedua terdapat dalam perjanjian baru. Ya, yaitu jumlahnya juga 10, hanya dibagi menjadi dua, yaitu dua perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, delapannya adalah 8 sabda bahagia. Ya, jadi ada dua hukum ilahi yang diwahyukan. Yang pertama di dalam perjanjian lama yaitu 10 perintah Allah. Sedangkan dalam perjanjian baru hukum ilahi yang kedua yaitu dua perintah utama dan 8 sabda bahagia. Jadi jumlahnya sama-sama 10. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, ini juga penting untuk kita ingat, dari 10 perintah Allah, perintah pertama sampai dengan perintah ketiga, hubungannya dengan Allah. Ya, sedangkan perintah keempat sampai dengan ke-10, hubungannya dengan sesama. Ya, maka kalau bulan lalu kita sudah belajar, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, ada yang tahu nggak apa perintah yang kedua? Ayo. Menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Iya, betul. Thank you, Kak Mei. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Nah, kaitannya masih dengan Allah. Ya. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Ya, jadi yang pertama sampai dengan ketiga, hubungan manusia dengan Allah, sedangkan perintah keempat sampai dengan ke-10 hubungannya dengan sesama manusia. Oke ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, maka silakan dicatat ada 3 hal penting mengenai betapa penting 10 perintah Allah. Ya, jadi 10 perintah Allah itu sangat penting karena ada 3 hal. Yang pertama, menjadi fondasi bagi panggilan manusia yang diciptakan menurut citra Allah. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman, kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Nah, maka fondasi utama kita dikatakan secitra dengan Allah kalau kita hidup melakukan 10 perintah Allah. Contoh misalkan, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Tapi kita masih suka pergi ke dukun. Nah, berarti kita tidak secitra dengan Allah. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Kita secitra dengan Allah karena kita melakukan 10 perintah Allah. Nah, ini penting ini. Ya, banyak orang itu bingung kenapa kok kita dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita segambar dan serupa dengan Allah karena kita melakukan 10 perintahnya. Ya, karena 10 perintah Allah merupakan fondasi utama sebagai citra Allah. Jangan menyembah berhala, tetapi kita masih percaya dengan horoskop, dengan ramalan. Nah, itu tidak secitra dengan Allah. Jelas ya, teman-teman ya. Secitra dengan Allah juga kaitannya dengan sesama. Ya, misalkan kita sudah punya pasangan, tetapi kita mengingini istri atau suami orang lain. Nah, itu berarti kita tidak secitra dengan Allah. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi parameternya apa? Kita dikatakan serupa dan segambar dengan Allah, ya kalau kita melakukan 10 perintahnya. Ya. Salah satu 10 perintah Allah adalah jangan membunuh, tetapi kita membunuh, maka kita tidak secitra dengan Allah. Kalau kita membunuh orang lain. Oke. Nah, itu hal yang pertama, betapa pentingnya 10 perintah Allah. Yang kedua, yaitu dalam 10 perintah Allah dikatakan sangat penting karena melarang apapun yang melanggar kasih kepada Allah dan sesama. Jadi kita itu bersyukur karena dalam gereja Katolik kita diajarkan mengenai 10 perintah Allah. Kenapa? Karena dalam 10 perintah Allah kita diajarkan hal-hal yang melanggar kasih kepada Allah dan sesama. Contohnya misalkan, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, Ibu Bapak kita akan masuk kuduskanlah hari Tuhan di bulan Maret. Ya, saya kasih teasernya sedikit. Ya, kalau kita mengatakan kuduskanlah hari Tuhan kepada diri kita dan juga orang lain, maka kita harus sadar bahwa salah satu bentuk menguduskan hari Tuhan adalah kita ke gereja. Nah, kalau kita tidak ke gereja, ya, berarti kita tidak serupa dengan Allah. Ya, jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Ya, karena 10 perintah Allah itu benar-benar sebuah ajaran, sebuah perintah yang isinya adalah larangan, di mana larangan itu sungguh-sungguh menyadarkan kita agar kita tidak melanggar kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Nah, ya. Kalau kita tidak ke gereja, Ibu Bapak, itu termasuk sebuah dosa. Ya, kenapa? Karena kita melanggar 10 perintah Allah. Ya. Nah, yang berikutnya. 10 perintah Allah juga menjadi sebuah parameter dosa itu dikategorikan dosa berat. Ya, dosa berat itu dosa yang mendatangkan maut. Sedangkan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Coba buka
1 Yohanes 5 ayat yang ke-16 dan 17. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Silakan satu orang volunteer. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jelas Sama. ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Maka gereja mengajarkan kepada kita ada 2 dosa. Dosa asal dan dosa pribadi. Dosa asal itu dosa yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Yang hanya bisa dihapuskan melalui rahmat sakramen baptis. Itulah kenapa pentingnya bayi untuk segera menerima rahmat sakramen baptis. Nah, kalau di luar sana ada yang bertanya, loh anak kecil, anak bayi kan belum tahu apa-apa, kenapa kok dibaptis? Jawabannya karena rahmat sakramen baptis itu menghapuskan dosa asal. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, dosa yang kedua adalah dosa pribadi. Bayi yang baru lahir itu sudah mewariskan dosa asal, tapi belum melakukan dosa pribadi. Nah, dosa pribadi ada 2. Dosa yang mendatangkan maut disebut dosa berat, dan barusan kita mendengar ada dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu dosa ringan. Lalu apa hubungannya dengan 10 perintah Allah? Nah, yang dikatakan dosa besar harus memenuhi 3 hal ini. Yang pertama adalah objeknya, yaitu melanggar 10 perintah Allah. Itu yang pertama. Jadi 10 perintah Allah itu ada salah satu parameter kita bisa tahu bahwa perbuatan kita itu kategorinya dosa berat atau dosa ringan. Ya. Jadi parameter yang pertama, dosa itu dikatakan dosa berat kalau kita melanggar 10 perintah Allah. Yang kedua, kita tahu itu melanggar. Nah, yang ketiga, kita sudah tahu melanggar, tetap mau melakukan. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu atau belum tahu, maka belum dikategorikan dosa besar. Nah, ya. Nah, malam ini Ibu Bapak dan teman-teman sudah tahu salah satu bentuk kuduskanlah hari Tuhan adalah dengan kita hadir dalam perayaan Ekaristi. Jadi kalau kita tidak hadir dalam perayaan Ekaristi, nah silakan jawab sendiri. Ya. Oke ya, jelas ya teman-teman Ibu Bapak ya. Namun saya harus menambahkan ini. Tentu kalau kita yang semakin dewasa dalam iman, tentu kita hadir perayaan Ekaristi bukan karena kita takut akan dosa.
Ya, melainkan karena kita bersukacita, kita boleh hadir, merayakan, mengucap syukur bersama dengan umat beriman yang lainnya akan misteri Paskah Kristus. Nah, jadi udah bukan lagi soal dapat pahala atau tidak dapat pahala. Ya, bukan lagi soal dosa atau tidak dosa. Itu pertanyaan-pertanyaan orang yang baru bertobat. Kalau nggak ke gereja dosa nggak? Nah, ini pertanyaan orang-orang yang baru bertobat. Tapi kalau kita nggak akan bertanya hal seperti itu. Amin ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Karena kita tahu kita ke gereja karena kita mencintai Tuhan. Ya, kita memberikan bantuan kepada mereka yang hidupnya sulit, menolong teman kita yang sedang menderita, bukan berharap dapat imbalan lebih daripada Tuhan. Betul nggak teman-teman? Tapi kita percaya bahwa kita menolong mereka karena kita mencintai mereka. Kenapa kita mencintai mereka? Karena kita mencintai Tuhan. Tidak mungkin kita katakan mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan kita tidak mencintai sesama yang kelihatan. Nah, kan gitu. Ya, jadi tatarannya kita sekarang bukan lagi soal dosa dan tidak dosa. Ya, atau boleh atau tidak boleh. Bukan itu. Ya, misalkan boleh enggak kalau misalkan Rabu Abu itu makan 2 kali. Ya, itu bukan lagi tataran kita. Ya, pertanyaan boleh atau tidak boleh itu bukan lagi tataran kita yang sudah lama menjadi orang Katolik. Seharusnya ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh belajar, maka pertanyaan kita adalah baik atau tidak baik. Ya, baik atau tidak baik. Ya, bukan boleh atau tidak boleh, melainkan baik atau tidak baik. Ya, bohong boleh nggak? Dah, jelas nggak boleh ya kan. Tetapi kita mau lebih daripada itu. Bohong baik nggak? Nggak baik. Maka jangan dilakukan. Ya, kalau misalkan gibah, ngomongin kejelekan orang, baik nggak? Nggak baik. Jangan dilakukan. Ya, jadi pertanyaannya baik atau tidak baik, bukan boleh atau tidak boleh. Ya, karena kalau ngomongin soal boleh atau tidak boleh, itu nanti ada celah untuk kita bisa bernegosiasi terhadap dosa. Udah nggak apa-apa, sekali aja nggak ke gereja, Tuhan ngerti kok. Ya. Ya, jadi ada celah kalau kita boleh atau tidak boleh. Ya, oke, itu yang kedua. Jadi kenapa penting 10 perintah Allah? Karena melarang apapun yang melanggar kasih kepada Allah dan sesama. Lalu yang ketiga, kenapa 10 perintah Allah penting? Karena merupakan cara Tuhan mendidik umatnya. Jadi bangsa Israel itu dididik melalui 10 perintah Allah. Termasuk Tuhan Yesus, termasuk Bunda Maria, termasuk Santo Yusuf, termasuk para rasul. Mereka semua dididik oleh 10 perintah Allah. Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Maka salah satu wujud kuduskanlah hari Tuhan menurut bangsa Israel adalah hari Sabat. Ya, Yesus datang itu bukan untuk meniadakan Sabat, tapi Yesus datang untuk mengubah cara berpikir orang-orang Israel untuk menjalankan hari Sabat. Ya, tapi Yesus tetap menguduskan hari Tuhan. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perintah Allah yang kedua, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ada 3 Ibu Bapak poinnya. Ya,
Yang pertama, maksudnya apa sih menyebut nama Allah dengan tidak hormat? Ya kan? Yang pertama adalah jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, misalkan seperti saya juga masih belajar. Kalau kaget itu langsung bilang Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu sebaiknya dihilangkan. Ya, tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya kan? Darah Yesus. Ya, itu tidak boleh, ya. Itu berarti kita menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Ya. Oke, saya juga masih belajar kok. Saya sekarang kalau kaget mau belajar untuk mengurangi lah, ya. Kalau untuk hilang total masih belajar, ya. Kalau saya dikagetin istri itu, saya itu orang yang kagetan ibu bapak. Cupu saya itu, ya kagetan orangnya. Jadi kalau misalkan istri itu nggak sengaja manggil saya dari belakang, saya langsung kaget gitu kan. Nah, itu saya langsung spontan bilang Tuhan Yesus. Nah, itu yang saya harus hilangkan. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan saya belajar. Oke ya. Itu maksud yang pertama. Ya. Lalu yang kedua adalah yang dimaksud dengan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan adalah jangan bersumpah palsu. Ya. Beda dengan jangan bersumpah. Ini dua hal yang berbeda ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Kalau misalkan dikatakan jangan bersumpah, maka dokter itu nggak boleh sumpah dokter. Ya, pengacara itu nggak boleh sumpah profesi. Ya, para menteri dan presiden tidak boleh bersumpah. Ya, sedangkan yang dimaksud jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat adalah jangan bersumpah palsu. Oke ya. Sekarang yang ketiga. Yang dimaksud dengan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat adalah jangan melanggar sumpah. Ya, jangan melanggar janji. Ya. Misalkan kita sudah bersumpah di hadapan Tuhan untuk setia dengan pasangan kita. Betul ya Ibu Bapak teman-teman ya. Dalam untung dan malang, dikala sehat dan sakit. Ternyata berpisah. Padahal sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Nah, berarti itulah yang disebut dengan melanggar sumpah. Itu juga dalam kategori menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama tadi apa? Menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang kedua, Sumpah palsu. yes, betul Kak Me, bersumpah palsu. Yang ketiga, Jangan melanggar Melanggar sumpah. ya jangan melanggar sumpah, termasuk sumpah profesi kan. Ya, termasuk misalkan sumpah dokter misalkan. Nah, ada Bu Eni di sini, Pak Erwin kan seorang dokter, ya. Beliau pada saat mengucapkan sumpah itu kan juga sumpah profesi, ya. Sehingga kalau melanggar sumpah itu, nah itu yang tidak boleh. Oke ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Ada yang profesinya pengacara misalkan. Sumpah profesi tetapi ternyata melanggar sumpah itu. Oke. Nah, yang dilarang Ibu Bapak itu sumpah palsu ya.
bukan sumpah yang dilakukan dengan benar. Tadi saya sudah berikan contohnya. Ya, sumpah di hadapan Tuhan untuk setia dengan pasangannya, itu sumpah yang benar. Ya, sumpah profesi itu sumpah yang benar. Ya, tapi yang tidak benar adalah sumpah palsu. Coba buka bersama Matius bab 5 ayat 33, 34 dan 37. Silakan satu orang volunteer. Silakan. Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Berikutnya. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jadi Yesus menyempurnakan apa yang dimaksud dengan jangan bersumpah palsu, yaitu jangan bersumpah atas nama Tuhan. Karena kita siapa? Ya, kita itu siapa? Kok sumpah demi nama Tuhan? Ya kan, bahwa kita sama sekali tidak punya hak bersumpah atas nama Tuhan. Nah, itu juga suatu pelanggaran. Maka di bagian terakhir tadi ayat 37, jika ya, ya katakan ya. Jika tidak, ya katakan tidak. Tidak perlu bersumpah-sumpah atas nama Tuhan. Ya. Nah, sekarang coba buka untuk meneguhkannya. Yakobus 5 ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Silakan. Yakobus 5 ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama. Semakin jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya, jangan sampai kita tidak menghormati nama Allah. Ya. Karena bahkan tadi ditutup dengan kalimat jangan sampai engkau kena hukuman. Oke. Nah, tapi perjanjian lama kita baca juga ya Yeremia 4 ayat 2. Yeremia 4 ayat 2. Silakan satu orang volunteer. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia,
dan akan bermegah di dalam Dia. Nah, terima kasih Bu Ratna ya. Ya, Nah, terima kasih Bu Ratna. Perhatikan, ini boleh karena bersumpahnya dalam kesetiaan, dalam keadilan, dalam kebenaran. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Seperti kita mengucapkan janji di hadapan Tuhan pada saat sakramen perkawinan. Itu sumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dalam kebenaran. Sumpah profesi, sumpah untuk setia terhadap kode etik sebagai seorang dokter, sebagai seorang pengacara, sebagai seorang presiden. Nah, saya nggak akan masuk ke dalam politik praktis ya mengenai kode etik gitu kan. Tapi kita sudah sama-sama belajar bahwa sumpah dalam kesetiaan, sumpah dalam keadilan, sumpah dalam kebenaran itu Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan berkenan ya. Jadi tidak semua sumpah itu tidak boleh. Ya, berkali-kali tadi ya kita belajar sumpah dalam perkawinan, sumpah profesi dan sebagainya. Ya, itu yang dimaksud dalam Yeremia 4 ayat 2. Ya, Tuhan berkenan ya. Jadi enggak semua sumpah. Yang enggak boleh itu sumpah palsu. Ya. Kalau kita bersumpah konteksnya dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, maka itu Tuhan berkenan. Oke ya, satu lagi ya. Ulangan 6 ayat 13. Silakan satu orang volunteer. Ulangan 6 ayat 13. Saya pakai TB2 ya Kak ya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Nah, bingung nggak? Paradoks nggak dengan tadi? Kalau tadi di perjanjian baru kita mendengar apa? Jangan bersumpah demi nama Tuhan. Ya kan? Barusan kita membaca apa? Justru dikatakan haruslah engkau bersumpah demi nama Tuhan. Nah, ini harus lihat konteksnya ya, jangan kita langsung menafsirkan ya. Konteksnya adalah kita tahu bahwa kitab Ulangan merupakan kitab yang ditujukan kepada bangsa Israel generasi yang kedua. Ya, sedangkan generasi yang pertama sudah meninggal di padang gurun yang disebut dengan Kades Barnea. Ya, semoga masih ingat kita pernah belajar ini ya. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman ingat bahwa kitab Ulangan berlatar belakang ditujukan kepada bangsa Israel generasi kedua ya, dan juga yang ketiga ya, yaitu generasi yang keluar dari perbudakan Mesir. Nah, ini penting. 40 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir dan baru bisa masuk ke tanah terjanji, itu dibagi menjadi 3 fase Ibu Bapak. Ya, ini penting sekali ya. Menjadi 3 fase.
Fase pertama 1 tahun di Gunung Sinai dan sekitarnya. Fase kedua 38 tahun di padang gurun Kades Barnea. Dan fase yang ketiga 1 tahun di dataran Moab dan sekitarnya. Oke ya. Yang pertama di daerah Gunung Sinai dan sekitarnya, inilah latar belakang kitab Keluaran dan Imamat. Oke ya. Lalu 38 tahun di padang gurun Kades Barnea, inilah latar belakang kitab Bilangan. Nah, maka kalau kita pengen membaca dan pengen tahu apa saja yang terjadi kepada bangsa Israel selama di padang gurun, silakan baca kitab Bilangan. Semua ada di sana. Ya, karena kitab Bilangan itu latar belakangnya adalah 38 tahun bangsa Israel di Kades Barnea. Jadi Kades Barnea itu sebenarnya perannya juga sangat penting selain Gunung Sinai dan dataran Moab. Ya, kita tahu bahwa di Gunung Sinai Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa untuk bangsa Israel. Nah, ini perjanjian awal di dalam Keluaran bab 20 di mana saat itu Allah menjadi Allahnya bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi umatnya Allah. Itu perjanjian Sinai. Jelas Ibu Bapak ya. Nah, sedangkan di daerah padang gurun Kades Barnea selama 38 tahun bangsa Israel berproses di sana. Ya, mereka jatuh bangun di sana dan akhirnya generasi pertama tidak layak dan tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan, termasuk Musa dan juga Harun serta Miriam, kakaknya Musa. Ya, jadi Musa itu juga tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, karena Musa saat itu melakukan sebuah kesalahan yang dikenal dengan peristiwa Meribah. Ya, kita tahu bahwa Meribah itu suatu peristiwa di mana saat itu Allah benar-benar marah terhadap Musa karena Musa dinilai oleh Allah telah tidak menghormati kekudusannya. Ya, dengan memukul batu. Ya, Musa tidak sabar, padahal Allah hanya meminta untuk berkata kepada batu. Tetapi karena Musa tidak sabar, ya sehingga dia memukul. Ya, dia mengandalkan kekuatannya. Ya, padahal Allah hanya meminta dia untuk berkata-kata terhadap batu itu. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Lalu yang terakhir adalah 1 tahun di daerah dataran Moab dan sekitarnya. Nah, ini yang tadi saya ingin jelaskan. Konteks kitab Ulangan adalah penulis ingin mengulang kembali. Ya, terutama perjanjian Sinai di dalam Keluaran bab 20. Kenapa? Karena generasi yang kedua dan ketiga saat itu belum lahir. Sehingga tidak tahu atau belum terlalu kenal dan tahu mengenai 10 perintah Allah. Nah, maka latar belakang kitab Ulangan itu adalah isinya yang terpenting salah satunya adalah 10 perintah Allah yang disampaikan oleh Musa kepada mereka semua generasi yang kedua. Maka ada 2 versi 10 perintah Allah, yaitu Keluaran bab 20
dan Ulangan bab 5. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kita tidak bingung lagi kenapa kok 10 perintah Allah ada 2 versi. Ya. Nah, untuk Ulangan tadi bab 6 ayat 13 konteksnya adalah bahwa Allah ingin bangsa Israel melalui Musa untuk benar-benar menyadari bahwa mereka hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Maka dalam hal apapun mereka harus ingat akan Allah. Nah, itu konteks Ulangan 6 ayat 13 tadi. Ya, jadi jangan pernah sekalipun meninggalkan dan melupakan Allah. Nah, itu konteksnya. Sehingga generasi kedua dan ketiga dan seterusnya tidak binasa seperti orang tua, seperti kakek nenek dan leluhur mereka. Ya, sehingga mereka harus benar-benar hidup berdasarkan perjanjian Sinai. Ya, meskipun nanti kita tahu kita sudah belajar ada pembaharuan perjanjian yaitu dalam Yeremia bab 31. Nah, ya, itu ada perjanjian yang diperbaharui. Oke, sampai ini jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, berikutnya Ibu Bapak ini boleh dicatat karena ini Katekismus Gereja Katolik. Ya, sebelumnya coba buka biar nggak penasaran tadi ya. Perjanjian yang diperbaharui. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, terima kasih Ibu Eni. Perhatikan Ibu Bapak, jelas kan? Jelas sekali. Kalau versi TB1 itu dikatakan mengadakan, tetapi versi TB2 itu mengikat. Ya, lebih tajam lagi itu. Ya, dikatakan sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan. Nah, kalau TB2 apa? Aku akan mengikat. Nah, kalau udah diikat itu udah nggak bisa terlepaskan. Ya, firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, perjanjian yang baru. Kenapa? Karena ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Ya, karena ternyata banyak raja-raja yang menyembah berhala.
sehingga rakyatnya juga ikut-ikutan menyembah berhala. Sampai ada sebuah kitab yang menggambarkan hubungan Allah dengan umat Israel. Kitab apa itu? Nabi yang cukup terkenal. Meskipun Hosea. iya betul. Ya Bu Eni, terima kasih. Meskipun bukan termasuk golongan kitab Nabi besar, ya, tetapi kitab Nabi Hosea itu adalah kitab yang menggambarkan hubungan Allah dengan umat Israel. Siapa nama istrinya Hosea? Depannya G, belakangnya R. Gomer. Iya, Gomer. Gomer. Iya kan? Jadi saat Gomer itu, mohon maaf ya, bersetubuh dengan pria lain, suaminya Hosea tetap mencarinya, tetap menerimanya, tetap mencintainya. Ya. Nah, inilah yang digambarkan bagaimana Allah itu tetap mencari umat Israel meskipun umat Israel mendua hati, selingkuh dengan Allah lain. Nah, sampai akhirnya Allah mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya, kenapa? Karena nenek moyangnya mereka itu telah melanggar perjanjian yang kuadakan dengan mereka. Tetapi sekarang perjanjiannya itu berbeda katanya kan. Aku akan menaruh Tauratku di batin mereka. Di batin mereka. Bukan lagi di dua loh batu. Tapi Taurat Tuhan itu masuk ke dalam batin mereka. Jadi dibawa seumur hidup. Nah, lalu apalagi? Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Nah, sampai sini jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Oke, nah sekarang masuk ke dalam Katekismus Gereja Katolik mengenai jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, poin yang pertama tadi. KGK nomor 2154. Nanti silahkan di cross check Ibu Bapak dan teman-teman. Siapa tahu KGK kita beda. Ya, KGK nomor 2154. Silahkan dicatat. Sumpah ialah menyerukan nama Allah selaku saksi kebenaran. Tadi ya, hanya boleh diucapkan dalam kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Nah, ini menurut Katekismus Gereja Katolik. Ya, jadi sumpah itu boleh dilakukan menyerukan nama Allah sebagai saksi kebenaran, tetapi syaratnya hanya boleh diucapkan dalam kebenaran, dalam kebijaksanaan, dan dalam keadilan. Selebihnya tidak diperbolehkan. Oke. KGK nomor 2154. Nah, contohnya apa? Coba buka Kejadian 50 ayat 25. Kejadian 50 ayat 25. Silakan. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, terima kasih Bu Ratna. Ini salah satu contoh sumpah yang diperbolehkan. Ya. Bahkan dikatakan tadi dengan sangat jelas apa? Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah.
Konteksnya adalah di dalam kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Oke, lalu contoh perjanjian baru itu 2 Korintus 1 ayat 23. 2 Korintus 1 ayat 23. Silakan satu orang volunteer. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan Oke, kamu. putus ya. Coba saya ulangi ya, Kak. Baik. Ayat 23 ya, Kak. 2 Korintus 1 dari TB2. Namun aku berseru kepada Allah sebagai saksi demi hidupku, bahwa aku tidak datang lagi ke Korintus, justru karena aku tidak mau bersikap keras kepadamu. Versi TB2 lebih jelas ya. Terima kasih Bu Eni. Kalau versi TB1 yaitu, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Nah, ini yang diizinkan, yang diperbolehkan. Karena dasarnya tadi ya, kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Oke, satu lagi contohnya Galatia 1 ayat 20. Silakan satu orang volunteer, Galatia 1 ayat 20. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini, di hadapan Allah, kutegaskan bahwa aku tidak berdusta. Nah, terima kasih Bu Eni. TB1-nya adalah di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Nah, ini juga yang diizinkan karena konteksnya adalah Paulus sedang mewartakan kebenaran. Ya, sebagai seorang rasul, ya, dia dalam karya kerasulannya dia berani mengatakan hal demikian. Ya, kutegaskan ya di dalam Allah bahwa apa yang kukatakan adalah benar dan seterusnya. Oke? Selesai. Nah, ada pertanyaan? Ya, Kak Vindes, sebelum sesi pertanyaan, kita akan foto bersama dulu, Kak Vindes. Oke, siap Bu Eni. Ya, dan sembari menunggu untuk teman-teman membuka video, ini kita berkenalan dulu. Ternyata ada teman yang dari Keningau ya. Ada yang dari Keningau? Sis Iya, ada, Bu. Nancy. Sis Iya, Nancy? saya. Oh Ya. ya. Ya, selamat datang, salam kenal, Sis Nancy. Ya. Selamat bergabung. Salam kenal semua. Ya, hai, Selamat datang Bu Nancy. selamat Iya. datang. Senang Ada, dapat bergabung. Iya, oh ya, puji terima Tuhan. kasih. Bu Linda sudah mengajak saya tadi pagi untuk bergabung dan syukur puji Tuhan dapat bergabung dengan kalian dan dapat menimba ilmu yang begitu banyak ya dalam masa 1 jam ini. Ya, dan sebentar lagi kita bisa Q&A, bisa bertanya-tanya ya, Sis ya. Kemudian Ya, ada boleh. lagi yang dari Keningau dan Apa dia? ada lagi, enggak tahu, mungkin kalau ada terlewat bisa, Enggak pasti. oh baru satu ya. Ya. Iya. Dan ada lagi Sis yang paling jauh masih bergabung. Oh ya, Sis Kensi ya dari Merauke. Merauke. Ya, di sana paling malam, beda 2 jam dengan kita. Ya, kalau bisa kita semua open dari video kita karena kita akan berfoto. Malam, aduh saya lagi di jalan. Oh iya, enggak apa-apa. Kensi sehat ya, Kensi ya.
Sehat, Kak. Di sini Eh, jaringan baru pulih kemarin, jadi baru bisa oh, gabung. ya tidak apa-apa, Kensi. Iya, Ya, kita mulai berfoto ya. Gaya Silakan. pertama, ya lope-lope ya. Gini, Karena ya, kita ada di bulan Februari. ya, Sebentar bulan lagi cinta ya. Valentine ya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, gaya Ya. kedua. Terus kita mau Imlek jadi kita penuh semangat baru ini. Keren gini. Oh, pantas Oh, bajunya gue ini pai-pai. merah. Iya, ini ya. Ya. Dalam hitungan ketiga ya teman-teman ya. Waduh, Bu Vivi bawa apa tuh? 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ini Sis Marlina juga merah-merah ini menyambut Imlek. Ya, monggo untuk sesi Q&A saya serahkan untuk acara ini kepada co-host Sis Vivi dari Makassar. Monggo Sis. Sis Vivi dari Banjarmasin. Oh Ya, iya, sorry, Sis Vivi ya, oke. Banjarmasin. Selamat malam teman-teman sekalian. Sungguh luar biasa ya teman-teman, pada malam hari ini kita sudah selesai mendengarkan pemaparan dari Kak Vindes. Saya yakin nih teman-teman ada beberapa yang masih penasaran nih. Ya, saya buka sesi tanya jawab. Boleh dua penanya terlebih dahulu ya. Silakan dibuka mic-nya dan boleh mengutarakan pertanyaannya. Oke, adakah? Oke, kalau begitu saya mengawali dulu Kak Vindes. Ya. Tadi ternyata saya juga harus belajar ya, seperti Kak Vindes tadi bilang, kalau pas terkejut tidak boleh bilang Tuhan gitu ya, menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat. Nah, kalau saya itu eh, kadang kalau jengkel itu dengan anak atau itu saya bilang aduh Tuhanku gitu. Jadi kayak kayak apa ya, nelongso gitu ya, maksudnya Kak Vindes ya, dalam hati itu sudah kada bisa berkata-kata lagi, itu saya cuma bilang ya tuh Tuhanku tolonglah kayak gitu loh. Itu jadi tidak boleh ya Kak Vindes ya. Nah, ini yang saya mau tekankan. Terima kasih, Bu Vivi. Itu Iya. saja atau ada lagi pertanyaannya, Bu? Kalau yang saya sih yang tadi terbersit itu sih, karena kebiasaan saya itu saya kalau nggak bisa berkata apa-apa, saya cuma bilang ya Tuhanku tolong apa yang harus kulakukan gitu. Jadi saya tuh akhirnya menyerah gitu loh, sudah saya nggak tahu mau bilang apa, saya sudah bilang aja Tuhanku tolong gitu loh Kak. Oke, terima kasih, Bu Iya, Vivi. Sebenarnya yang paling penting itu sikap hati kita, sikap batin kita. Ya, kita harus lihat konteksnya juga tuh. Ya kan, kalau misalkan kayak saya kaget kan ibaratnya kan itu bisa apa ya, bisa diganti dengan kata-kata lain. Ya kan? Ya kan? Jadi seakan-akan kalau misalkan setiap kaget mengatakan Tuhan Yesus gitu kan, seakan-akan Tuhan Yesus itu namanya tidak apa ya, tidak mulia gitu kan untuk menyatakan kekagetan saya. Nah, tapi kalau konteksnya Bu Vivi kan lebih kepada berserah ya. Aduh ya Tuhan, harus gimana lagi? Nah, ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi kita kembali kepada sikap batin dan sikap hati kita. Ya, sehingga saat kita tahu bahwa sikap batin ini bukan untuk menyebut nama Tuhan sembarangan, maka saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Kasih. Ya, jadi itu yang paling penting Bu Vivi ya. Kita tahu bahwa Tuhan kita Maha Kasih dan Maha Adil. Ya, maka kalau misalkan kita benar-benar semakin mengenal Tuhan kita, justru kita semakin dapat menghormati Tuhan dengan sikap batin yang tepat. Tuhan tahu kok, pada saat iya. kita mengucapkan itu sungguh-sungguh berasal dari rasa iman dan kepercayaan kita. Tapi kalau Oke. kaget rasanya bukan karena rasa iman dan kepercayaan. Lata Kak. Nah, itu Itu maksudnya. lata. Semoga menangkap Iya. maksudnya ya, Bu Vivi Iya, ya. terima kasih ya Kak Vindes. Oke, Sama-sama Ibu. teman-teman boleh bertanya juga lewat chat ya. Ini saya barusan periksa di chat, ada pertanyaan dari Kak Mei. Kak Vindes mau bertanya,
untuk kata pelacur kepada Gomer, apakah maksudnya sebagai kiasan saja atau memang profesinya Gomer memang sebagai pelacur? Tolong Ya, dijelaskan, Kak Ines. ada dua tafsiran, Kak Mi. Secara metafora, memang itu adalah sebuah kiasan, bahasa kiasan. Ya, tetapi secara profesi, bukan profesi ya, pekerjaan ya, pekerjaan memang bisa dikatakan Gomer adalah seorang wanita apa tunasusila, ya kurang lebih seperti itu, ya. Tapi sebenarnya secara literal, nah nanti kita akan bahas ya. Secara literal itu adalah bahasa kiasan atau bahasa metafora. Ya, bahwa Gomer itu adalah umat Israel, sedangkan Hosea adalah Allah sendiri. Tetapi Gomer tadi ya, mohon maaf, melacurkan diri. Ya, tidak setia terhadap perjanjiannya dengan suaminya Hosea. Sama seperti bangsa Israel yang tidak menghormati perjanjiannya dengan Allah. Itu Kak Mei dan Ibu Bapak. Semoga menjawab ya. Jadi memang ada dua pendekatan. Ya, pertama bahasanya bahasa metafora, yang kedua secara secara teks memang Gomer digambarkan pekerjaannya adalah wanita tunasusila. Oke. Ya. Terima kasih Kak Ines. Sama-sama, Oke Bu. teman-teman, Mungkin saya bisa boleh bertanya. langsung. Ya, boleh silakan. Siapa tadi yang mau bertanya? Kak Saya. Nina ya? Bu Eni. Oh, Bu Eni. Oke, silakan Kak. Nanti sorotan sebentar. Nah, sebentar, sis. Nah, saya mau bertanya ini, Kak, tentang dosa berat. Tadi disebutkan Kak Fides, itu kan ada 3 yang kita lakukan sebetulnya berdasarkan objeknya yang melanggar 10 perintah Allah. Terus kita tahu kita itu melanggar, tetapi tetap mau melakukan. Ya. Contohnya yang sederhana aja, Kak, gibah. Itu kan kita merasa itu dosa kecil ya, Kak ya. Sebetulnya gibah itu kan kadang menjatuhkan nama baik seseorang, orang lain Yes. lah. Nah, kita itu tahu itu melanggar, tapi kita tetap lakukan karena kan asik ya. Gosip itu makin digosok makin asik. Kemudian kita tahu kita melanggar. Kemudian udah tahu itu melanggar, itu dosa, tapi kita tetap melakukannya berulang dan berulang dan berulang. Nah, sekarang kita tahu kalau itu adalah dosa besar gitu lah, Kak. Dan apakah itu bisa diampuni, Kak? Bisa, Bu Eni. Terima kasih. Itu saja ya, Bu Eni ya. Ya, Kak. Ini Bu Eni ini pertanyaannya beliau sudah tahu jawabannya tapi ingin membantu untuk kita semua lebih paham. Terima kasih Bu Eni. Penting untuk kita sadari Ibu Bapak bahwa tafsirannya memang semakin berkembang ya kan, ilmu tafsir itu kan berkembang ya. Kalau dalam konteks perjanjian lama, jangan membunuh itu memang jangan membunuh secara fisik. Ya, tetapi bisa juga berkembang saat ini karena beberapa ahli tafsir itu menafsirkan bahwa membunuh di sini bukan hanya fisik lagi, tetapi juga membunuh secara karakter. Ya, jadi kalau kita memfitnah orang itu juga pembunuhan karakter. Nah, ya. Oke, dosa berat itu menghilangkan rahmat kekudusan. Ya, rahmat kekudusan ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah agar kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Rahmat kekudusan ini adalah rahmat yang sungguh-sungguh kita perlukan. Tetapi karena dosa berat, maka rahmat kekudusan ini hilang. Bagaimana caranya agar kita boleh mendapatkan rahmat kekudusan ini? Yaitu melalui sakramen tobat. Sakramen tobat mengampuni dosa berat kita, tetapi tidak menghilangkan konsekuensi dosanya. Ini tolong dicatat dan diingat. Ya, saya ulang sekali lagi. Dosa berat memang dihapuskan melalui rahmat sakramen tobat.
tetapi konsekuensinya tidak serta-merta hilang, melainkan didegradasikan. Yang tadinya konsekuensi dosa berat adalah siksa api neraka, tetapi karena kita telah menerima rahmat sakramen tobat, maka kita tidak akan masuk dalam siksa api neraka, tetapi konsekuensi itu didegradasikan melalui proses pemurnian kita di purgatorium. Oke ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Seperti contohnya misalkan ada seseorang yang membunuh. Lalu keluarga korban itu marah. Tetapi mau mengampuni si pembunuh. Meskipun sudah mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, tetapi konsekuensi hukum tetap berjalan tidak? Tetap berjalan. Ya. Maka konsekuensi inilah yang harus ditanggung oleh kita semua, oleh si pembunuh itu selama mereka atau dia masuk di dalam penjara. Nah, itu konsekuensi yang harus ia terima. Meskipun dia sudah diampuni oleh keluarga korban. Atau mungkin oleh korban sendiri. Nah, ya. Tetapi konsekuensi itu tetap harus dijalankan. Nah, kita pun demikian. Kita sudah melanggar dosa berat, bukan melanggar, melakukan dosa berat, ya. Melanggar 10 perintah Allah, kita tahu dan tetap mau melakukan itu. Lalu kita masuk ke dalam ruang pengakuan dosa dan kita menerima sakramen tobat. Rahmat sakramen tobat itu mengampuni dosa kita, tetapi konsekuensinya tidak dihapus atau tidak dihilangkan. Kita tetap harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Ya, dosa itu menghalangi kita masuk surga. Nah, maka dosa itu dihilangkan. Lalu dosa itu hilang, kita menerima rahmat pengudusan. Nah, setelah itu kita menjalankan proses pemurnian sebagai konsekuensi karena kita sudah melakukan dosa berat. Dan ini juga penting, proses pemurnian itu dimulai saat kita hidup di dunia. Bukan pada saat kita di purgatorium. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi kalau kita rajin berdoa, kita pernah mendengar mendapatkan indulgensi penuh. Kalau kita setiap Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut mendapatkan indulgensi dan seterusnya. Nah, itulah cara kita memurnikan, cara Tuhan memurnikan kita. Kita juga bisa melakukan sili sebagai bentuk pertobatan kita. Puasa dan pantang, berderma, melakukan kebaikan dan kebajikan. Karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Maka kalau kita bilang percuma buat baik sama Vindes, nggak tahu terima kasih. Nah, itu kalimat yang kurang tepat. Karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Termasuk kalau kita mendoakan arwah. Kan pertanyaannya sering. Sampai kapan saya mendoakan papa saya yang sudah meninggal? Ya sampai kita meninggal juga. Bahkan kita nggak tahu kalau papa kita yang meninggal sudah masuk surga. Ya kalau sudah masuk surga, doa kita juga nggak akan sia-sia. Ya, karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya.
Nah, maka rahmat sakramen tobat itu sangat kita perlukan. Apalagi kalau kita sudah melakukan dosa berat. Sehingga rahmat kekudusan itu dapat kita terima kembali. Dan pada saat kita meninggal dunia, kita masih hidup di dalam rahmat pengudusan. Bukan dalam dosa berat. Oke, itu Bu Eni semoga menjawab Ibu Bapak dan teman-teman yang lain. Terima kasih Ya. Kak, jelas sekali. Ya, Oke. terima kasih Bu Eni. Kak Mei, bolehkah Kak Mei menyatakan pertanyaannya langsung ya Kak Mei? Ya. Supaya lebih jelas ya, ini di kolom ini ada sedikit saya kurang yakin ya. Boleh diutarakan langsung aja Kak Mei? Makasih. Silakan Kak Mei. Kak Vindes mau nanya, saat kita menyebut nama Tuhan untuk meyakini orang yang diajak komunikasi atas kata-kata atau pernyataan kita, tapi orang itu kelihatan ragu sehingga mau nggak mau nih disebut demi Tuhan gitu loh Kak. Demi Tuhan saya tidak ada maksud seperti itu gitu loh Kak. Demi Tuhan saya nggak pernah mengatakan hal itu tentang kamu atau gitu. Seperti itu tuh termasuk nggak Kak menyebut nama Tuhan secara sembarangan? Yes, termasuk Kak Mei. Termasuk. Tadi ya dalam KGK nomor 2154 ya, menyebut atau bersumpah demi nama Tuhan, ya menyuruhkan nama Allah gitu kan. Itu harus dalam 3 keadaan, yaitu kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Nah itu ya, seperti tadi contohnya Rasul Paulus kan, karena waktu itu konteksnya ia ingin mewartakan sebuah kebenaran. Ya, karena dia diutus untuk mewartakan kebenaran. Nah, dia mengatakan bahwa yang tadi kita baca bersama-sama ya, bahwa dengan tadi apa itu? Tegas. Ya, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama bahwa kalau di luar konteks kebenaran, kebijaksanaan, kesetiaan, dan keadilan, maka kita tidak boleh bersumpah demi nama Tuhan. Ya, kalau profesi kan dalam kebenaran ya, karena saat itu para calon dokter ya sungguh-sungguh benar ya ingin mengabdi kepada masyarakat sebagai seorang dokter. Maka bersumpah. Ya, kalau kita pernah melihat sumpah menteri itu kan ada di atas Alkitab, iya kan? Itu bersumpah demi nama Tuhan. Ya itu nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Ya, tapi kalau kita dalam percakapan sehari-hari hanya untuk meyakinkan orang lain, nah itu justru yang tidak boleh. Tapi harus dihilangin gitu ya Kak ya? Iya, betul. Nah, tadi ya, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya. Makasih Kak. Sama-sama kami, terima kasih. Terima kasih Kak Mei atas pertanyaannya. Oke, teman-teman yang lain. Saya belum mendengarkan suara bapak-bapak nih. Boleh ya, yang bapak-bapak, yang mas-mas boleh bertanya. Silakan. Tadi yang dari, nah, Kak Putra masih adakah? Nah itu, Dika manggilnya. Mas Dika. Wah. Mas Dika. Nah, yuk silakan. Unmute dulu Kak. Ya, Mas Dika. Ya, silakan. Ini tadi sambil wirawiri naik turun yang nyiapin PD gitu. Jadi belum utuh semuanya. Nggak apa-apa, Mas Dika. Ya, tapi tadi saya sudah mengikuti beberapa dari awal sampai pertengahan sih, padahal sampai pertengahan karena sisanya terus saya harus naik. Saya sangat diberkati sekali melalui apa yang diajarkan berkaitan tentang 10 perintah Allah. Saya juga sudah catat juga berkaitan tentang betapa pentingnya tentang 10 perintah Allah, berkaitan juga tentang kenapa sih kita harus menyebut
nama Tuhan dengan hormat. Saya juga jadi dibukakan. Karena yang saya lakukan itu ya kesehariannya gitu, latah ya, kalau orang Solo itu Ya, nyebutnya dengan istilah latah ya. Ternyata itu juga sesuatu yang salah gitu. Jadi mesti bijaksana lagi untuk berkata-kata ya. Kelihatannya baik tapi rupanya tidak tepat. iya. Saya jadi disadarkan tentang hal itu sih gitu. Ya, terima kasih Mas Dika. Iya, Karena baik belum tentu benar ya. betul. Ya, terima kasih ya Mas Dika. Oke, Siap. kita masih belum mendengar suara dari yang jauh. Oh, Ada Diana Sis tuh. Diana. Sis Oh Diana. ya, Sis Diana. Oke, Sis Diana silakan. Ini mungkin terakhir kali ya, Bu Eni ya, Ya, Bu Vivi ya. ya, Heeh. silakan. Halo, Kak Winda, saya mau nanya. Nah, bagaimana yang terjadi dengan penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus kalau ngomongin tentang dosa tadi ya? Mm-mm. Nah, itu gimana nih kalau dari Kak Vindes? Gimana apanya tuh, Ci Diana? Kan kalau dosa, kalau ngomongin dosa tadi itu kan masuk ke purgatorium dan lain-lain, maksudnya konsekuensinya tetap ada. Itu kan kalau penjahat yang disalibkan bersama Yesus, dia juga melakukan dosa yang besar, orang dia disalibkan. Pada posisi saat itu kan dia juga dosa yang besar gitu. Betul. Tetapi pada saat itu juga Tuhan Yesus bilang, engkau akan bersama denganku di Taman Firdaus. Berarti kan nggak lewat purgatorium, nggak lewat mana-mana ya. Nah, betul. Ini yang bagus pertanyaannya. Itu aja, Ci Diana. Ya, cuma itu aja. Nah, yang pertama harus kita pahami bahwa konsep purgatorium itu belum ada di zaman Yesus. Ya, itu dulu. Ya, zaman Yesus itu baru ada dunia orang mati, atau biasa dikenal dengan Hades dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Ibrani itu Sheol, yaitu dunia orang mati. Jadi orang Israel itu percaya bahwa orang yang sudah meninggalkan dunia itu berada di bawah bumi, dunia orang mati itu. Ya, nah pada saat orang di sebelah kanan Yesus atau penjahat itu mengatakan bahwa Tuhan, kalau engkau nanti intinya ke Firdaus, ke surga, itu ajak aku dong gitu kan. Jangan lupakan aku. Itu sebenarnya kan suatu bentuk pertobatan. Ya, dia mengakui segala dosa dan kesalahannya dan dia percaya bahwa Tuhan adalah juru selamatnya, sehingga dia minta untuk pada saat Tuhan nanti bangkit dalam kemuliaannya ke surga, dia juga mau diajak. Nah, maka Yesus bilang apa? Saat ini juga engkau berada bersamaku di Firdaus. Nah, tafsiran Firdaus ini yang paling penting untuk kita paham akan konteksnya. Firdaus di sini tentulah bukan kerajaan surga. Ini dulu ya. Banyak menafsirkan Firdaus itu adalah kerajaan surga, tapi bukan. Ya, karena Yesus itu baru naik ke surga itu hari keberapa? Hari ke-40. Iya kan? Hari ke-40 kan? Setelah itu 10 hari kemudian Pentakosta kan, turunnya Roh Kudus atas para rasul kan. Jadi Yesus itu selama 40 hari belum naik ke surga. Jadi ucapan saat ini juga engkau bersamaku di Firdaus, tentu itu bukan surga. Karena Yesus baru ke surga itu hari ke-40. Nah, ya. Jadi Firdaus di sini adalah pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu apa? Pangkuan Abraham adalah tempat yang paling atas dari Sheol. Jadi dunia orang mati itu ada tingkatannya. Kalau kita ingat, Lazarus dan orang yang kaya, coba kita buka Lukas bab berapa yaitu Lazarus. Kalau nggak salah Lukas bab berapa tuh? Ada yang sudah ketemu mengenai Lazarus? Nih, Lukas 16. Ayat 22. 23 dan 24. Coba tolong Cidiana bacakan. Lukas 16 ayat berapa tadi? 22 sampai 24.
Bentar. Ya aku bacanya Alkitab online jadi. Nggak apa-apa, Ci. Yang penting Alkitab yang dibaca, jangan kitab suci yang lain. Lukas 19 ya. Lukas 16. 16 ya. Lukas 16 ayat 20. Ini. 19, 22 ya. Lukas 16 ayat 22 sampai dengan 24. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanlah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku ini sangat kesakitan dalam nyala api ini. Inilah pangkuan Abraham, inilah Firdaus yang dimaksudkan pada saat Yesus mengatakan, saat ini juga engkau berada bersamaku di Firdaus. Kenapa? Karena setelah Yesus wafat, kita tentu ingat kredo, aku percaya. Pada hari ketiga, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Tempat penantian inilah pangkuan Abraham. Nah, jadi Yesus itu dari surga turun ke dunia, dari dunia turun ke kubur, dari kubur turun ke dunia orang mati. Pertanyaannya, ngapain Yesus ke dunia orang mati? Jawabannya ada di 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19 dan 20. Silakan. 1 Petrus 3 ayat 18, 19 dan 20. Yang sudah ketemu boleh bantu bacakan. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. 22 ya? Betul Betul Ibu. ya? 19 sekarang. Oke, sekarang 19. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh telah sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jadi Yesus turun ke tempat penantian, ke pangkuan Abraham untuk memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada orang-orang benar dari zaman Nuh, termasuk 8 orang yang selamat itu. Nah, baru setelah itu Yesus naik ke surga, membawa penjahat di sebelah kanan dan orang-orang benar lainnya. Jadi mereka harus berproses dulu mendengarkan kabar sukacita dari Yesus. Lalu mereka baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Termasuk penjahat di sebelah kanannya. Begitu Cidiana. Ya, jadi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Termasuk seluruh nabi perjanjian lama, orang-orang benar di perjanjian lama, itu belum masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesus belum membuka jalan. Nah, maka pada saat turun ke tempat penantian, Yesus memberitakan kabar sukacita. Agar mereka orang-orang benar dari zaman Nuh mendengar kabar sukacita Yesus Sang Mesias, sehingga mereka percaya dan mereka masuk bersama dengan Yesus dalam kemuliaannya ke dalam kerajaan surga. Di hari yang ke-40. Di hari yang ke-40.
Tapi ini nggak ada di Alkitab maksudnya tertulis secara di Alkitab kan ya Kak Vindes ya kalau nggak salah kalau Ya, ini adalah tafsir tradisi gereja. Makanya penting untuk kita baca buku tafsir yang ada nihil obstat dan imprimaturnya. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita wartakan. Nah, maka kalau dibilang Fidos itu kerajaan surga, mana buktinya? Ya, tapi kalau misalkan nanti ada yang tanya, Fidos itu adalah pangkuan Abraham, saya ada buktinya. Ya, jadi ini bukan pendapat saya pribadi, bukan tafsiran saya pribadi, tapi tafsiran ahli tafsir dalam gereja yang sudah ada nihil obstat dan imprimaturnya. Jadi kalau misalkan itu salah, yang disalahkan bukan saya, tetapi yang memberikan nihil obstat dan imprimatur. Semoga menjawab. Tafsiran itu yang karangan Stefan Lex itu bukan? Banyak. Nah, ini buku-buku belakang saya tafsiran semua tuh. Nanti saya coba fotokan atau Bu Eni bisa bantu nanti ya, fotokan dan kirim ke teman-teman semua. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, thank you. Semoga menjawab Ci Diana ya. Thank you ya Ci, pertanyaannya bagus. Iya, thank you. Oke, terima kasih ya Sis Diana. Oke, Kak Vindes, waktu sudah menunjukkan 21:41 menit. Apakah sudah disudahi aja pertanyaannya atau masih ada kesempatan? Ya, disudahi Bu Ya. Vivi. Oke, terima kasih banyak. Terima Oke, kasih. saya ucapkan terima kasih untuk penanya-penanya pada malam hari ini. Dengan beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan, kita semakin terbuka ya, dan kita semakin diberkati dengan pemaparan Kak Vindes mengenai Dekalog bagian yang kedua pada malam hari ini. Terima kasih ya teman-teman, selamat berproses untuk 2 minggu yang ke depan. Semoga teman-teman boleh mendapatkan manfaat dari setiap pertemuan AOG ini. Terima kasih Kak Vindes, Terima kasih teman-teman, Bu Tuhan Vivi. Terima kasih. memberkati. Memberkati Bu Saya Vivi. kembalikan ke Kak Vindes ada nomor handphone yang mungkin bisa dihubungi enggak ya? Jadi kalau misalnya tanya-tanya gitu. Ada, silakan. Nanti mungkin Bu Eni atau teman mitranya bisa bantu. Ya, nanti saya Iya. beri. Iya. Tadi waktu diskusi itu saya pengen tanya sesuatu tapi kayaknya waktunya nggak cukup, nanti kasihan. Nanti Ya. mungkin habis kita doa tutup ya Bu Eni. Kalau memang dirasa Ya. masih ada yang mau tanya nggak apa-apa. Oh Yang mau iya tanya iya. nanti bisa tinggal setelah jam 9. Oh iya iya. Ya, terima kasih Sis Vivi dari Banjarmasin. Nah, kali ini nggak salah ya Sis ya. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih, ini kita kan dalam waktu 2 minggu maksimal, kita masih ada pertemuan lagi, tanggal 21. Nah, sebelumnya tanggal 18 itu adalah batas akhir untuk pengumpulan renungan. Tentunya kalau kita bisa mengumpulkan sebelumnya, itu lebih baik. Jadi kalau kita bisa mengerjakan dengan cepat, bertanya dengan mitranya, bisa dievaluasi, kita revisi, kemudian baru kita email. Dan saat ini ada Kak Vindes, kiranya Kak Vindes bisa menerangkan terutama untuk yang peserta dari beginner ya Kak Vindes, untuk cara membuat renungan terutama dengan 5 langkah dan dengan tafsir Kak. Oke, terima Kalau kasih. nanti waktunya mencukupi, mungkin juga sedikit menerangkan tentang renungan tematik yang untuk intermediate, di mana ada beberapa teman yang baru saja naik ke intermediate kemarin itu baru mengerjakan renungan Lexio Divina dan masih mungkin ada kebingungan-kebingungan dalam menentukan tematik ini, ada beberapa istilah di dalam soalnya itu Kak. Ya, Baik. monggo Kak Vindes. Terima kasih Bu Eni. Ibu Bapak dan teman-teman, memang